Saya Dr. Mikael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Dokter, aku tahu posisiku sekarang kayak gimana. Aku denger dia ngomong kayak gitu. Tuhan, sayang, saya nggak boleh ngomong kayak gitu. Sayang, kita kan mau menikah, bilang kayak gitu. Mike meninggal di tanggal 25 jam 7.59 di rumah sakit Kramat Jati Polri. Dia bercerita dia pernah menangani satu pasien yang kelihatannya pasien tersebut mengarah ke gejala COVID. Di awal-awal si pasien tersebut memang tidak berkata jujur secara langsung, tetapi setelah dicek dan di ronsen ternyata hasilnya itu benar-benar cukup mencengangkan, banyak flek-flek di paru-parunya. Kemudian akhirnya si pasien tersebut dirujuk. Di awal-awal itu dia mungkin sakit atau ada gejala itu karena kelelahan gitu, karena memang sebelum-sebelumnya dia itu sempat jaga malam beberapa hari. Setelah sekian lama akhirnya badan dia mulai drop dan tepat di tanggal 8 April dia udah ngerasain bener-bener paru sebelah kanannya itu seperti dirobek-robek, tusuk-tusuk. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa Mike ke Rumah Sakit Persahabatan. Pas pertama kali masuk Rumah Sakit Persahabatan, dia sempat dirapid dan hasilnya adalah dia positif COVID-19. Setelah dirawat kurang lebih 2 minggu, kondisinya cukup membaik secara fisikly gitu. 22 April dia diperbolehkan untuk pulang. Hari ini pulang, dadah. Di tanggal 23 dia kembali drop. Akhirnya kita bawa ke IGD, kita bawa ke Rumah Sakit Polri. Yaitu hari terakhir saya melihat Mike, kondisinya saat itu dia harus diintubasi. Kemudian setelah itu dia dibawa ke ruang isolasi dari tanggal 23, tanggal 24, dan tepat di tanggal 25 April hampir jam 8 malam akhirnya Mike dipanggil sama Tuhan. Di tanggal 26 keesokan harinya Mike dikebumikan di Pondok Rangon. Kita memutuskan mau menikah di tanggal 11 April 2020 karena COVID-19 ini. Akhirnya pernikahan kita tuh memang kita harus postpone ke tanggal 12 September tahun 2020. Di acara pernikahan kita itu kita pengen bikin kayak mini konser. Kita mau bawain lagu ciptaannya Mike yang judulnya Kau Yang Terakhir. Kita tuh punya konsep sendiri. Kita yang mau menyuguhkan sesuatu buat orang gitu. Intinya pernikahan kita itu kita pengennya bikin orang happy aja. Karena memang tagline-nya kita berdua itu mau jadi berkat buat banyak orang. Segala sesuatunya ya sudah dipersiapkan, tapi ya memang alam berkata lain. Segala sesuatunya akhirnya harus berakhir dan harus dijalani. Banyak banget yang merasa kehilangan sosok Mike, sosok yang ramah, sosok yang hangat, sosok yang selalu memotivasi banyak orang. Gini awal-awal pacaran gitu, kalau udah selesai nganter saya pulang kayak gitu, pasti dia telepon kayak gitu kan, terus ngajak saya berdoa. Habis itu selalu mainin instrumen piano sampai saya tidur. Kalau saya belum tidur dia nggak akan berhenti mainin instrumen pianonya. Dia sosok dokter yang menurut saya juga cukup bertangan dingin. Dia pengen sekali membantu banyak orang yang tidak mampu di luar sana. Dia suka sering cerita juga gitu sama saya, sedih deh sayang, ada orang-orang yang datang ke rumah sakit terus nggak bisa bayar karena si ibu ini hidup sendiri, terus anaknya ya
kayak sakit-sakitan kayak gitu. Akhirnya kayak waktu itu si Mike pernah bilang entah perawatnya atau gimana kayak gitu, ntar ini aja ya, potong dari gaji saya aja, dia bilang kayak gitu. Hal-hal kecil-kecil begitu loh yang emang selalu mengingatkan saya juga bahwa harus terus berbagi juga buat orang-orang di sekeliling kita. Dia pengen banget punya rumah sakit, dia maunya menjadi rumah sakit rujukan terbesar di Kalimantan, konsepnya di tengah-tengah hutan kayak gitu. Konsep rumah sakitnya Mike ini pun memang Mike tujukan untuk orang-orang yang kurang mampu lah, intinya seperti itu. Karena memang kita tahu kan sekarang biaya kesehatan, biaya rumah sakit itu luar biasa mahalnya. Dia juga memang pengen orang-orang yang tidak mampu ini pun sebenarnya memiliki fasilitas yang sama juga dengan orang-orang yang lain yang mungkin punya uang lebih. Ya, semoga suatu hari cita-citanya dia juga bisa terwujud, entah melalui siapapun itu orangnya. Yang bisa saya petik dari kepergian Mike ini adalah bahwa jangan pernah berhenti untuk berbuat baik sama setiap orang, karena apa yang akan kita tuai itu yang akan kita tabur. Begitu juga apa yang sudah dilakukan sama Mike, apa yang sudah dia tuai sekarang, dia benar-benar luar biasa, jadi berkat buat banyak orang. Dia sudah menebarkan begitu banyak kebaikan buat orang lain, sehingga pada saat dia pergi pun kebaikan-kebaikannya tetap kita bisa rasakan sampai detik ini. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati.